Baik, terima kasih Mbak Isma. Baik, selamat sore atau siang ini ya. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Bapak Budiman Gunawan, yang kami hormati Bapak Anak Agung Gede Putra, serta yang kami hormati keluarga besar alumni Gajah Mada, serta yang kami hormati semua para peserta yang hadir pada siang hari ini. Oke, saya juga minta tolong kepada operator untuk membantu nanti share screening dari materi saya. Saya minta izin share ya. Nanti di situ saya akan buka-bukaan dapur ibaratnya tentang dapur Mpakarsa yang sebenarnya nggak gede ya, bukan dapur yang besar gitu, tapi saya merasa bahwa setiap tangan ya, setiap orang gitu bisa bikin jamu. Jadi tidak ada yang sulit dalam membuat jamu sebenarnya, dan itu sudah mendarah daging ya, karena itu warisan ya, warisan dari nenek moyang kita, itu bagian dari kultur kita. Jadi saya berpikir bahwa nggak sulit bikin jamu. Mungkin yang saya bagikan pada siang hari ini nggak terlalu wah gitu ya, tidak baru gitu. Mungkin banyak dari peserta atau terutama ini saya agak ada Bapak Budiman dan ada Mbak Artiati juga juga ahli di bidang farmakologi ya. Saya jadi agak deg-degan juga ini. Baik, boleh share? Udah di-share ya? Oh, sudah terlihat belum ya ininya? Screen-nya? Belum, Mbak. Belum ya. Baik. Saya nggak ada background sama sekali di bidang jamu sebelumnya ya. Jadi saya nggak ada sekolah tentang farmasi maupun saya juga tidak di bidang biologi. Jadi benar-benar nyasar ke sini. Pertama dulu saya bikin jamu itu untuk diri sendiri. Nah, sekarang jamu itu kami beri jenama rempah karsa. Boleh di next lagi. Boleh nanti kalau misalkan pemirsa atau saya bisa sebut dengan sahabat Kagama ya, walaupun pesertanya mungkin tidak semua dari keluarga besar alumni Gajah Mada, tetap ya saya sebut sebagai sahabat Kagama ya kan, sahabatnya Kagama. Ya, ini adalah profil saya. Saya sebenarnya base-nya dulu fasilitator gitu ya. Kemudian saya membuka bisnis dan saya berpikir bahwa kenapa saya berbagi ilmu tetapi saya nggak meraktikin sendiri gitu. Akhirnya dapat ilmunya tapi nggak praktik. Ini kan fatal ya. Jadi saya berpikir bahwa ya saya harus fokus di satu bisnis dan saya praktekkan ilmu-ilmu saya, nggak cuma saya bagikan aja, tapi juga saya praktekkan untuk brand jamu yang saya kembangkan. Ya, ini adalah milestone singkat tentang rempah karsa. Dulu kami tidak berpikir bahwa kami bisa bertahan 3 tahun, itu udah lumayan ya menurut saya, apalagi melewati masa-masa pandemi yang mana kita tahu bahwa daya beli masyarakat Indonesia sempat turun karena pandemi, banyak yang di PHK, banyak juga yang ya mungkin masih bekerja tetapi kebutuhan meningkat, harus sering beli masker, jadi harus sering minum obat-obatan dan jamu gitu ya. Jadi daya beli masyarakat juga berkurang. Itu memang jadi tantangan tersendiri bagi rempah karsa. Kita dulu namanya adalah jamu Bu Puji, nama yang sama sekali nggak keren. Jadi mungkin dari sahabat Kagama di sini yang juga punya bisnis jamu, kemudian jamunya biasanya pasti namanya jamu Bu siapa, jamu Bu Isma misalnya, jamu Bu Ardiati, ya is okay, nggak masalah gitu. Karena memang itu nama yang paling mudah untuk diingat-ingat ya, nama untuk dijadikan jenama dari jamu. Karena rata-rata kita kalau zaman dulu pun
itu loh jamu mbok siapa gitu, jamu mbok ini, jadi seperti itu. Jadi orang selalu memberikan merek jamu itu dengan nama gitu. Setelah berkembang lumayan lama kita bikin jamu segar dalam bentuk botolan, akhirnya kami juga berpikir untuk berkembang. Nah, oke. Nah, dulu itu kita ada 3 varian jamu aja, jamu yang standar lah, karena saya bisanya cuma 3 jamu itu. Dan ini bisa jadi ini ya, bisa jadi satu insight tersendiri bagi para pelaku bisnis jamu, yang mana kita bisa ngembangin kok, kita bisa mix jamu-jamu itu dari rempah-rempah di sekitar. Jadi nggak hanya jamu-jamu yang udah pakem ya, jadi saya kadang juga mikir juga, ini Rosella ini kan, jamu Rosella itu kan juga jamu yang kalau dipikir baru juga, karena dulu nggak ada yang namanya jamu Rosella. Tapi sekarang bawa-bawa jamu, kalau saya ke Jogja dan Solo, kadang mereka gendong jamu Rosella gitu. Jadi jamu ini nggak apa ya, bukan satu pakem yang tertutup, kemudian jamu tuh harus begini, begini, begini. Kalau kita seperti itu kita nggak akan peka terhadap perubahan zaman, terhadap permintaan pasar, kita juga nggak bisa terbuka dengan selera masyarakat ya, dari generasi ke generasi. Nah, kita juga dari jamu-jamu itu kemudian bertambah menunya, sampai sekarang kami ada sekitar, untuk jamu segar ada sekitar 14-15 varian jamu segar. Dan ada yang jamu yang benar-benar itu autentik ya, signature dari Rempah Karsa. Jadi kayak sebenarnya saya peracik ya, peracik jamu gitu. Dari pengalaman gitu ya, kemudian ditambah dengan bertanya kepada orang-orang sekitar, terutama keluarga atau keluarga jauh yang memiliki pengetahuan tentang jamu. Salah satu jamu yang dari signature kami yang nggak ada pakemnya sama sekali dengan jamu-jamu zaman dulu ya, itu sepertinya banyak di kafe ya, tapi nggak masalah dibentuk botolan juga. Itu adalah ada jamu honey ginger lime. Itu udah jelas ya, honey, madu, ginger, dan lime gitu kan. Simple, tetapi untuk di Rempah Karsa ini kita mengcapture konsumen yang anak muda banget ala Jakarta. Mereka nggak mau jahe pedes gitu ya, yang wah bikin gembrobios gitu. Tapi kalau honey ginger lime ini pedes-pedes, tapi sweetnya ala madu, dan itu sangat soft gitu di lidah, terutama para anak muda. Kami juga ada jamu Jati Linue. Nah, kalau Jati Linue ini adalah jamu andalan juga ketika banyak dari pelanggan kami itu memiliki masalah konstipasi gitu ya. Itu dari jati Cina yang kami mix gitu ya, bagaimana supaya nyaman dan enak dan nggak berasa daun banget gitu. Akhirnya kepikiran ya udah bikin jamu jati, dan ternyata ini juga jadi jamu andalan terutama di Jakarta. Orang Jakarta suka banget sama makanan fast food, junk food gitu ya. Mungkin tidak semua juga mereka peduli dengan makanan sehat yang ada banyak buah dan sayuran. Mereka juga ada kendala-kendala terutama di bidang di bagian pencernaan ya. Itu Jati Linue sangat bagus sekali. Dan lagi ada jamu-jamu seperti telang dan rosella. Nah, kalau telang ini juga lagi booming baru-baru aja ya. Kalau kita dipikir apakah telang itu rempah yang dari dulu diperebutkan VOC? Ya, enggak juga gitu. Tetapi ini kalau kita ngomongin rempah, kita ngomongin herbal yang ada di sekitar kita yang mudah, dan kebetulan di Jogja itu memang saya melihat banyak sekali pembudidayaan bunga telang ini gitu. Itu satu bentuk upaya dari masyarakat untuk mencari alternatif tanaman herbal yang bermanfaat gitu, dan mudah karena dia cepat merambat, bunganya juga banyak gitu. Telang ini bagus banget untuk menurunkan kadar kolesterol, dan ini semoga saya nggak salah ya, ini juga bersifat diuretik. Ini kan pengalaman saya aja sebagai praktisi pembuat jamu yang mungkin nggak ada basis di bidang expert
herbal, tetapi telang itu sangat baik banget untuk melancarkan atau membersihkan ginjal kita. Boleh next lagi? Baik. Nah, banyak banget orang mempunyai kisah-kisah ketika mau bikin jamu ya. Pasti semua punya latar belakang tersendiri gitu ya. Dan jamu sebenarnya saya nggak ada bapak ibu, nggak ada bau-bau jamu sama sekali gitu. Tetapi bukan berarti nggak mengkonsumsi rempah gitu loh. Kalau jamu-jamu yang pakem, yang jamu yang kental gitu, orang tua saya sangat awam gitu. Tapi saya ketika period bulanan gitu, ibu selalu bikin kunyit asam dari rajangan kunyit dan asam. Itu simple aja, tetapi ketika itu jadi keseharian, ketika saya masih ABG ya, hingga saya sekarang udah anaknya 3. Ini yang di slide ini ada anak saya 2. Itu anak saya jadikan model. itu mengena gitu. Jadi ternyata upaya olah rempah itu sangat bermanfaat ketika kita bisa manfaatnya untuk upaya jaga diri, jaga keluarga. Jaga diri, jaga keluarga. Gitu. Ketika anak demam, ada kunyit, ada madu. Ketika kita BAB kurang lancar, kita minum jahe itu biasanya gas keluar dan langsung ke toilet gitu ya. Berkata itu udah kayak jadi best experience ya. Itu selama berabad-abad ya. Kalau kita boleh merimain lagi ya secara prehistorik. Sebelum kita mengenal obat-obatan yang bersifat kimiawi, kita kan bahkan sejak tahun 1300 mungkin kita sudah terbiasa dengan penggunaan herbal untuk kesembuhan, baik kesembuhan maupun seperti yang disampaikan oleh Bapak Budiman Gunawan tadi juga untuk upaya preventif ya, menjaga kesehatan. Nah, kenapa jamu nggak se-booming sebelum kita pandemi gitu ya? Ini menurut saya adalah satu momen ya di mana herbal dan jamu atau rempah itu mendapatkan kejayaannya lagi gitu. Dan kenapa jamu? Karena jamu itu dekat banget sama kita dengan kehidupan sehari-hari kita. Kita nggak harus ke pasar kok untuk beli jamu. Kita bahkan bisa bikin jamu itu dari dapur kita sendiri. Boleh lanjut lagi. Dulu ya, boleh lanjut ya Mas slide-nya. Dulu saya memiliki riwayat hiperemesis yang sangat parah sekali. Karena hamil anak yang terakhir, itu saya nggak mau makan, bahkan perut buncit gede banget, tetapi badan kurus. Bobot normal saya 60-an, 63 karena agak tinggi. Tapi karena hamil, bobot saya 49. Itu karena hiperemesis ya, gravidarum, di mana saya nggak doyan makan, kalau bau-bau masakan saya muntah gitu. Saya nggak bisa kayak gini, mikirnya gitu waktu itu. Akhirnya, itu sebelum saya jualan jamu ya, akhirnya saya mencoba untuk mengkonsumsi beras kencur yang lewat di depan rumah. Gitu. Itu ceritanya. Tetapi ibu jamu ini nggak tiap hari lewat, itu yang bikin saya sebel. Gitu. Sementara ibu jamunya nggak punya smartphone gitu untuk bisa dikontak atau untuk kita pesen gitu. Itu yang bikin saya akhirnya malah termotivasi untuk bikin sendiri, bikin beras kencur. Bikin beras kencur pertama kali mungkin bisa diketawain orang. Saya sempat menyampurkan tumbukan beras itu ke dalam air yang mendidih. Jadi bubur gitu kan. Yaitu satu pengalaman tersendiri ketika saya pertama kali iseng-iseng bikin beras kencur gitu. Jadi bubur beras kencur, bukan jadi jamu beras kencur gitu. Nah, itu salah satunya aja. Ada GERD juga, saya punya GERD. Akhirnya saya minum temulawak, saya bikin sendiri. Saya ada asam urat juga. Parah pokoknya saya tuh. Sekarang udah agak baikan karena mengkonsumsi jamu ya. Saya juga anak-anak, nah terutama anak-anak itu ternyata memang ketika kita mengkonsumsi jamu sehari-hari di rumah, orang tuanya aja ya, misalkan mama minum apa gitu kan, jahe, mereka ngicipin, mereka akan nyaman dikit-dikit dengan rasa rempah itu gitu. Sehingga ini akan menjadi tradisi mereka di kemudian hari mempercayai gitu bahwa dari dulu mamaku tuh bikin, ibuku, bapakku bikin.
dan itu ternyata bermanfaat buat saya gitu. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi tidak bisa yang namanya jamu kearifan lokal, bahkan itu adalah warisan dunia tak benda yang diakui misalkan gitu. Tapi apa upaya kita untuk melestarikan? Dimulai dari keluarga, dimulai dari kita memberikan wawasan, bahkan kita praktik dan memberikan itu kepada anak-anak atau orang-orang di sekitar kita untuk mengkonsumsi jamu. Nah, support ASI juga ya. Jadi kalau saya setelah melahirkan itu, kemudian saya melahirkan normal, kemudian berat badan sudah agak meningkat karena saya mengkonsumsi beras kencur ya, akhirnya doyan makan dan temulawak juga. Itu ada masalah lagi, yaitu ASI ngadat. Dan kemudian saya bertanya kepada keluarga suami yang ada keluarga jauh yang kebetulan juga pernah jualan jamu di sekitaran Lempuyangan, tapi sekarang udah pensiun, Bude dari suami. Iseng-iseng nanya, ini gimana supaya bisa merawat diri setelah pasca melahirkan, gitu kan. Kemudian diberi resep, tapi dari resep itu ternyata pun pernah diicip nggak sesuai dengan bikinan Bude gitu. Ya is okay gitu, tapi Bude bilang, loh ternyata enak juga, kok nggak sesuai takaran Yondo, tapi enak juga gitu. Karena memang apa ya, seleranya kita berbeda-beda. Nah di rempah karsa, di jamu yang jenama yang saya besarkan saat ini, itu kami mengambil segmen jamu light, jadi jamu yang nggak bikin kapok, jamu yang memang harus dikonsumsi sehari-hari untuk kebugaran atau untuk misalkan dia terapi apa ya, misalkan dia terapi diabetes, misalkan dia minumnya jamu Jatinueh misalkan selama berkala gitu, atau mau diet gitu. Nah seperti itu, tapi bukan yang harus sekali minum 2 kali minum cespleng. Jadi ini adalah konsep dari jamu rempah karsa. Kalau soal ASI, kami bahkan ini sampai sekarang jadi signature kami bikin yang namanya jamu Sri Kanti. Mungkin Sri Kanti itu jamunya ada sirihnya, ada kunyit asem. Seperti halnya jamu biasa, tapi kita ada tambahan. Tambahan spesial itu adalah kayu mangarsih. Yang mana ini kalau buat perempuan bagus sekali untuk merevitalisasi rahim ya. Uterus itu harus segera revital, harus bagus lagi, gimana, kemudian juga melancarkan produksi air susu ibu. Dan di sisi lain, ini juga sangat bagus sekali untuk mengurangi resiko dari penyumbatan pembuluh darah. Gitu. Jadi ini jamu Sri Kanti ini memang signature juga dari kami. Mungkin bisa lanjut, Mas Operator. Nah, ini soal jamu atau filosofi jamu gitu. Mungkin bukan karena saya lulusan filsafat, bukan ya, akhirnya ngomong filosofi ya. Saya pikir masyarakat Indonesia itu memang ini ya, masyarakat yang sangat tidak bisa lepas dari yang namanya filosofi hidup ya. Bahkan yang bikin memberi nama minuman herbal aja dengan kata-kata jampi, usodo atau jamu ya. Kalau kita bisa lihat dari etimologinya, itu jampi itu adalah doa, harapan, keinginan gitu. Sedangkan usodo itu adalah keselamatan, kebaikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi ini kalau saya selalu ngomong nih ke pegawai juga gitu ya. Kalau bikin jamu, kamu ngamuk dari rumah sama istri kamu bikin, tolong kamu bikin tuh dengan yang tulus. Jangan marahnya dibawa ke sini gitu. Jadi pas motong-motong kunyit gitu ya, pas ngupas kunyit gitu ya, itu tolong kamu mengerjakan itu nggak kemerungsung gitu, karena itu ada rasanya. Rasa itu nggak cuma soal di lidah aja gitu. Prosesnya itu kamu harus dengan tulus ya, sebagaimana mungkin kalau istilah jampi usodo itu mungkin kecenderungannya Jawa mungkin ya, itu ada perasaan gimana kita legowo. Kita harus legowo dalam membuat jamu itu. Lanjut, Mas. Ya, saya selalu bilang bahwa yang namanya olah jamu itu adalah kita mengolah rasa.
Jadi saya dapat resep dari Bude gitu ya, ibaratnya di tangan saya jadinya beda gitu. Karena memang setiap orang punya ciri khas masing-masing, bahkan setiap bakul jamu ya. Kadang kalau orang zaman dulu selalu mengatakan begini, saya nggak cocok kalau jamunya Mbok itu, tapi kalau jamu Mbok itu cocok. Padahal bahannya sama gitu. Nah, ini yang unik ya dari masyarakat kita ya. Apanya yang beda gitu. Ini soal rasa. Jadi soal rasa ya secara metafisik nggak terjelaskan, tetapi memang ini soal selera juga dan sugesti juga. Kenapa dibilang sugesti? Tapi bukan berarti ini nggak ilmiah. Karena gini, ketika orang mengkonsumsi sesuatu, ya kita harus percaya bahwa minuman itu atau obat itu baik buat dia. Kalau kita nggak percaya terlebih dahulu, kita akan blok. Ya udah di mental dan pikiran otomatis kita percuma mau obat yang harga jutaan rupiah pun kalau kita mentalnya drop dan aku kayak bakalan nggak sembuh, itu ya yang terjadi apa yang dia pikirkan gitu. Itu sebabnya yang namanya jamu itu bukan cuma yang buat aja, tapi juga yang minum itu meyakini bahwa yang buat ini bikin dengan segala kebaikan alam, dengan perasaan yang tulus untuk dirinya. Dan ketika dia minum, ibarat kata kalau orang zaman dulu dia udah berdoa kepada Sang Yang Widi gitu ya, kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa ya ini untuk ikhtiar saya sehat. Nah, ini yang saya bilang dengan olah jamu itu olah rasa. Nggak cuma rasa sebagai peracik, tapi juga orang yang mengkonsumsi juga. Dan ini ada beberapa perlakuan yang perlu diperhatikan ketika kita membuat jamu. Nah, yang pertama itu memperlakukan rempah-rempah itu sesuai dengan karakteristiknya. Kalau saya mungkin di takaran praktis yang sering saya lakukan itu ketika saya memperlakukan kencur, jahe, dan kunyit. Dah itu dulu aja. Mungkin yang lain-lain terlalu banyak nanti dijelaskan. Kenapa? Gitu. Kalau kencur saya beli, entah itu lempungnya banyak, gitu ya, tanah liatnya banyak, saya biarkan aja. Udah mas disimpan atau ditata, ditampah gitu, tapi it's okay, nggak perlu dicuci gitu. Tapi kalau udah mau dibuat gitu ya, baru akan dicuci, bersih sampai lempung-lempungnya hilang, baru kemudian dipotong-potong dan disangrai. Nah ini mungkin sebagian orang dicuci kemudian dikeringin aja gitu, biar aman. Nah perlu diketahui bahwa kencur itu sangat menyerap air atau kelembapan itu lebih banyak dibandingkan pohon-pohon yang lain gitu. Dan biasanya kalau kencur itu tempat penyimpanannya nggak baik, itu kalau pas dibikin, mohon maaf baunya apek dan bahkan dalam agak ekstra yang ekstra apek itu bisa, mohon maaf, agak bau kecoa. Sebenarnya bukan ada kecoanya, tapi di atas sini kayak ada kecoanya gitu loh. Padahal enggak, itu karena dia lembab gitu. Dan kadang kalau yang kencur yang kecil-kecil tuh gampang kimpes. Nah, kita bagaimana memperlakukan itu sebagai pembuat misalkan dari pelaku bisnis jamu gitu. Kita harus mengenali itu. Saya bukan mendadak langsung dapat ilmu ini karena membaca, enggak, karena saya praktik dan pernah buang jamu kencur, beras kencur selama sebanyak 15 liter pun pernah gitu. Karena saya ini kok baunya kayak gini ya, itu kencur baru Bu, gini. Tapi ini kayaknya kelembapannya terlalu tinggi atau kandungan airnya terlalu tinggi. Akhirnya saya buang, dan saya treatment. Dan ini kayak shortcut ya dari pelaku bisnis, mungkin gimana caranya supaya kencur itu aman ketika dibikin beras kencur gitu. Kunyit ya, itu kunyit itu juga ada pelaku dan lain sebagainya. Jadi setiap pembuat jamu memang harus memahami juga bagaimana memperlakukan rempahnya. Bisa lanjut ke selanjutnya. Ini masalah kenali rempah ya. Jadi setiap daerah itu memiliki karakteristik rempah-rempah gitu. Misalkan bukan perkara ini ya, bukan perkara kalau cengkeh itu bagusnya dari Ternate Tidore atau Maluku Utara, kalau tempat lain nggak bagus, bukan soal seperti itu. Tetapi soal bahan mana yang kita pergunakan gitu. Apakah kita cocok dengan kunyit dari Kuningan gitu? Apakah kita cocok dengan kunyit dari Kebumen gitu? Setiap
pebisnis pasti punya bahan baku atau pembuat jamu lah secara umum ya. Bahan baku yang dia apalin ini kalau dibikin jamu sesuai dengan resep yang aku mau gitu. Ada yang kunyit itu bentuknya lebih ramping-ramping. Ini bukan ada yang kunyit ya, ada yang menggunakan kunyit empu, ada yang kunyit biasa yang ramping-ramping itu. Nah, misalkan kunyit ramping-ramping itu orang juga bisa memilih juga. Ini ada yang kunyit ala kuningan yang agak langsing-langsing dan kalau dibikin entesnya agak pahit gitu. Ada juga kunyit dari mungkin dari Kebumen gitu ya, yang mungkin karena faktor tanahnya atau bagaimana dia agak gendut-gendut gitu dan kecenderungannya agak manis gitu. Nah, ini saya yakin bahwa pembuat jamu itu perlu mengenali nih jenis karakter, misalkan jahe yang mau dipakai itu dari mana gitu misalkan. Jadi ini bahannya buat dia udah dia standarkan gitu. Kita bisa menstandarisasi kalau kita mau melestarikan resep ala kita gitu, terutama bagi para pembuat jamu yang ingin punya ciri khas tersendiri, jamunya bagaimana atau soal rasanya bagaimana. Nah, itu memang sesuai selera. Nah, keamanan pangan ini sangat penting dan harus diperhatikan ya. Saya selalu menyampaikan kemarin saya sempat mengisi kelas jamu di Kampung Aridatu di tempat teman saya gitu Mbak Tati, kemudian berbincang-bincang mengenai beberapa teman dan ada teman yang pengen bikin jamu juga. Oke, nggak apa-apa. Tetapi memang harus diperhatikan soal panci yang dipergunakan. Pancinya bukan panci yang aluminium karena itu sebenarnya tidak aman ya untuk merebus, untuk memasak, terutama rempah-rempah yang dikhawatirkan beberapa juga bersifat korosif, membuat bahan dari panci itu terkikis dan itu mencampuri jamunya dan itu nggak baik untuk kesehatan. Gitu. Yang bagus tuh stainless. Semisalkan pengen tembikar itu lebih baik lagi. Tapi saya pengalaman pakai tembikar nih sama pegawai saya 1 bulan tuh bisa beli tembikar sampai 3 kali karena pecah, karena nggak tahu, karena mungkin berat gitu ya. Terus karena kita pakai kompor ya, bukan pakai arang yang di bawah, itu enak ngangkatnya ke bawah, kita ngangkatnya di atas ini. Kalau pakai tembikar kita pernah pecah, is oke lah pakai stainless aja karena itu juga sudah sesuai dengan standar. Nah, saya mau ngomongin tentang jamu yang cocok atau yang banyak disukai orang gitu. Jamu apa sih yang disukai orang? Ya tergantung target market dari para pelaku bisnis itu sendiri, gitu ya. Ada orang yang mengedepankan jamu kentelan, monggo nggak apa-apa, karena masih banyak juga loh yang suka gitu. Tetapi ada juga untuk saya karena saya pangsa pasarnya Jakarta dan anak-anak muda, walaupun juga banyak juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang juga mengkonsumsi gitu ya jamu saya, itu saya memilihnya yang light. Even itu agak tebel rasanya, itu cuman paling di agak temulawak gitu, agak atau temulawak atau mungkin juga beras kencur. Itu kalau beras kencur kan kalau light nggak enak ya, sukanya yang agak tebel gitu ya kencurnya, dan ada perpaduan adasnya, ada perpaduan dari jahenya juga. Satu nih yang penting banget yang perlu diketahui dari sahabat Kagama, mungkin ada yang newbie ya di bidang jamu, misalkan saya pengen bikin jamu yang saya pengen bikin jamu yang ini yang saya banget gitu. Gimana ya? Apakah saya harus konsultasi gitu ke pakar jamu atau apa? Saya selalu mengatakan bahwa setiap tangan itu memiliki potensi masing-masing gitu. Setiap lidah juga memiliki seleranya masing-masing. Misal nih, ada orang yang jualan jamu, dia akan mengklaim mungkin ya, jamu saya itu rahasia dari leluhur saya, gitu misalkan. Itu patut dihargai karena dia melestarikan dari resep rahasia keluarganya. Tetapi
bukan tidak mungkin kita perlu mengapresiasi ya orang-orang yang memulai bisnis jamunya dari tangannya sendiri. Itu. Jadi nggak perlu klaim bahwa harus temurun-temurun, nggak. Misalkan ini adalah baru buat Anda dan Anda memulainya, gitu. It's okay gitu loh. Nggak ada resep paten gitu, dan nggak harus yang namanya itu dari nenek buyut saya, gitu ya. Yang mana ini keturunan dari ya, gitu misalkan. Itu sangat hebat. Saya sangat salut dengan orang-orang yang bisa estafet ya, estafet resep ya. Karena saya juga berpikir semoga saya bisa estafet yang namanya bisnis saya atau resep saya ke anak-anak. Itu pasti ada kebanggaan juga ketika kita bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita nggak ada background sama sekali dengan jamu, no problem, gitu, nggak masalah. Itu berarti Anda pioner awal yang bikin jamu di keluarga Anda gitu misalkan. Itu saya acungi jempol juga. Gitu. Nah, selanjutnya saya mau berbagi sedikit tentang dapur saya yang kecil banget dapurnya. Jadi kalau di bagian atas itu kami jadikan untuk rumah ya, kehidupan sehari-hari gitu. Di bawah, di lantai bawah rumah saya itu sepenuhnya kami gunakan untuk proses produksi atau workshop jamu. Boleh disimak ya, Sobat Kagama. Boleh lanjut aja, Mas Operator, untuk langsung kita berbagi salah satu resep. Yuk kita coba bikin jamu temulawak ala rempah karsa. Pertama nyalakan kompornya ya. Biarkan airnya mendidih terlebih dahulu selagi kita menyiapkan bahan-bahannya. Jahe merah, kunyit, temulawak, kemudian ada pandan, ada serai, ada kayu manis, ada garam, ada asam kandis, dan juga ada bunga lawang. Selain itu kita juga menggunakan asam jawa. Asam jawa ini untuk memperkuat rasa asamnya. Tapi kita akan membuat ala rempah karsa, yaitu kita menggunakan rasa yang light ya. Jadi tidak terlalu kental banget.
belah temulawaknya ya. Kita gunakan aja setengahnya. Kemudian kita kupas. Kalau kunyit kita cukup kerik kayak gini. Ini selain juga kita hemat ya, jadi kita nggak mengupas kunyitnya terlalu tebal. Pastikan saat teman-teman mengiris empon-empon, iris dengan perasaan yang tenang ya, dengan rasa yang tulus, ikhlas. Jamunya berkhasiat. Ini adalah jahe merah ya. Kita juga akan coba kupas jahe merahnya. Kita iris juga jahe merahnya tipis-tipis ya. Selagi kita nungguin airnya mendidih ya kan, kita bisa masukkan di sini ada kayu manis ya, kayu manis dan peka juga ke dalam air. Pastikan menggunakan panci yang stainless atau tembikar. Nah, ini adalah racikan yang sudah diiris-iris ya. Sudah ada jahe merah, sudah ada kunyit. Saya menggunakan kunyit yang dari Kebumen. Kemudian ada temulawak juga. Dan ada daun pandan serta serai. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Selagi itu kita mendidih, kita juga akan potong-potong yang namanya asam kandis. Asam kandis ini memiliki cita rasa yang spesial. Kita masukkan aja. Kita rebus perlahan aja supaya kualitas jamunya lebih mateng dan tanek gitu ya. Masukkan sejimpit garam. Tidak terlalu banyak-banyak karena hanya untuk menyeimbangkan rasa. Kalau terlalu banyak nanti asin. Setelah itu saya menggunakan gula Jawa. Setelah agak menyusut, kita bisa menambahkan asam Jawa. Kita tambahkan secukupnya sesuai selera ya. Baik, itu sekilas tentang dapur kami yang mungil dan sedikit resep tentang jamu temulawak. Mungkin kalau orang bisa melihat itu sebenarnya jamu temulawak yang biasa ya, banyak juga para pelaku bisnis jamu botolan ya, itu juga membuat dengan resep yang demikian. Mungkin ada perbedaan sedikit ya. Ini adalah resep khas Rempah Karsa. Mungkin misal dari sahabat Kagama, ada yang ingin nambahin atau mengurangi resep-resep atau rempah-rempah itu supaya lebih berbeda, itu juga nggak masalah. Gitu. Kita kembali ke laptop ya, sorry gerak nih. Kita kembali ke materi. Nah,
Kalau temulawak di zaman pandemi itu memang sangat populer ya. Konon memang temulawak itu bagian juga dari rempah yang mengandung imunomodulator. Imunomodulator itu apa ya? Kalau populer ya, imunomodulator yang populer di Indonesia itu sebenarnya ada 3 di Indonesia, dan itu rempah-rempah Indonesia yang ada di Indonesia dan mudah untuk didapat. Yaitu salah satunya adalah jahe merah. Jadi ketika saya bikin temulawak, saya menambahkan juga jahe merah supaya khasiatnya itu lebih terasa ya, dan juga sebagai sebagai rempah yang memang manfaatnya diambil untuk menjaga imunitas. Jahe merah sempat ya harganya melambung tinggi. Kita pernah sempat mencari jahe merah itu sekilo, bahkan dari pengepulnya langsung ya, dari Komunitas Petani itu sampai 120, di mana di sekitaran Jakarta beredar harga 170.000 per kilo. Kita dapat harga 120. Padahal normal saat ini mungkin ya kalau di pasar itu 50.000. Mungkin kalau di pengepul petani mungkin juga agak lebih rendah, tetapi kan kita juga akan kena charge juga di biaya pengiriman. Jadi memang pandemi ini memang sebenarnya jadi titik revolusi rempah gitu ya, kalau menurut saya, dan jamu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya ngobrolin imunomodulator ya, ini saya banyak belajar juga dari beberapa kawan saya yang kebetulan juga dokter, pengembang tanaman obat dan tanaman tradisional. Itu salah satunya ada, kebetulan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol gitulah. Kadang saya tuh bikin di akun Instagram tuh ngobrol-ngobrol yang namanya Ask the Expert gitu ya. Itu ngobrol sama dokter gitu. Jadi dari situ kita juga belajar ya. Nggak cuma saya yang belajar atau tim saya belajar, tapi juga berbagi ilmu dengan masyarakat atau pelanggan. Apa sih imunomodulator? Bisa dibaca di situ ya, sahabat Kagama. Itu sebenarnya adalah zat atau substansi yang bisa ya dimodifikasi. Jadi itu untuk supaya imun kita itu bagus gitu. Karena imun itu kan bekerja ketika ada sesuatu yang masuk dalam tubuh dan ingin kita lawan gitu. Nah, ini adalah zat modifikasi. Itu salah satunya ada dalam rempah-rempah ini gitu. Dan apa aja rempah-rempah yang populer dengan kandungan zat-zat imunomodulator? Paling pojok kiri, boleh kalau mau tahu siapa, ada yang tahu nggak? Boleh jawab, boleh nggak Mbak Isma? Ada yang berani jawab nggak? Mungkin misalkan biar bisa komunikasi, kalau mau ada yang mau jawab, angkat tangan aja di reaction itu. Silahkan. Kalau ada, boleh angkat tangan di reaction di situ. Iya, ada, itu Sambiloto, benar banget. Terus kemudian pojoknya, sampingnya, ada yang bisa tahu? Ada yang tahu bunga apa itu? Itu adalah Echinacea, atau mungkin sekarang terkenal ya, saya harus sebut merek. Itu kandungan dalam imbus gitu ya. Orang kalau bilang imbus, nah itu sebenarnya kandungannya adalah betul Echinacea. Kemudian ada jahe merah yang saya bilang tadi. Jahe merah ini memang kandungan atsirinya lebih tinggi daripada jahe biasa, jadi lebih populer. Dan kandungan vitamin A dan B dan C-nya itu juga lebih banyak, makanya memang juara, jahe ratu lah dia, berarti merah kayak baju. Sampingnya itu ada meniran. Nah, meniran ini mungkin banyak kadang di ladang-ladang gitu, atau jadi kayak gulma ya, tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Ini kan memang akhirnya kalau orang nggak ngerti, kalau di kebunnya gitu ya, dipangkas, dibuang gitu. Padahal kalau dibudidayakan, misalkan ini jadikan superfood juga, ini kayak daun kelor misalkan ya, itu wow, nanti bisa mahal juga ini. Ini kan semua tergantung dengan brandingnya rempah ini ya, atau komunitas petaninya, atau mungkin ada komunitas yang ingin membranding rempah supaya lebih wow gitu ya. Saya berpikir bahwa sebenarnya ini ada peran yang namanya peran dari strategi marketing, atau mungkin ada
ada orang-orang pintar lah yang sebenarnya bisa, bukan cuma soal kandungannya, bagaimana lab in vitro, in vivo, bukan cuma soal itu juga, tapi juga siapa nih yang siap untuk menjadi orang yang menyuarakan bahwa rempah ini sangat berguna gitu kan. Itu. Nah, ada juga nih saffron. Kalau saffron jelas ya, ini kita impor ya. Bahkan ini juga mulai populer juga selama pandemi, ada yang jualan saffron, harganya sampai wow ratusan ribu gitu ya. Padahal pemakaiannya sebiji 2 biji, terus kalau beli berapa 60.000 cuma dapat berapa biji, berapa isinya gitu kan. Ya, seperti itulah. Tapi kalau memang teman-teman pengen tahu tentang imunomodulator, mungkin bisa lebih komplit dan jelas, mungkin bertanya kepada Bapak Budiman Gunawan, mungkin lebih paham soal saintifikasi jamu. Kalau tadi ngomongin imunomodulator dan jamu, saya boleh next ya, ngomongin tentang olah rempah. Olah rempah itu gimana ya? Kok bisa namanya olah rempah itu adalah olah karsa? Loh, kok bisa gitu? Mentang-mentang namanya rempah karsa, jenama produknya gitu ya. Jadi saya juga mereview lagi tadi penjelasan dari Bapak Budiman juga Bapak Anak Gede Agung juga menjelaskan bahwa kalau yang namanya ngomongin rempah gitu, kita pasti ingat juga sama yang namanya kolonialisme gitu. Yang kita dijajah Spanyol, Portugis gitu ya, Inggris, Belanda gitu. Tapi mereka juga yang membawa beberapa rempah dari luar ke Indonesia gitu. Kayak lada hitam lada itu kan sebenarnya juga komoditi yang sebenarnya tidak asli dari Indonesia, tetapi mereka bawa dan kita budidayakan, akhirnya kita menjadi dekat dengan yang namanya lada. Seperti juga cabai ya, cabai yang sekarang kita pakai itu kan juga sebenarnya dari bukan dari Indonesia asli. Kita dulu pakai cabai puyang, kalau mau nyambal tuh katanya orang Jawa pakai cabai puyang gitu. Kalau sekarang udah pakai cabai sekarang gitu. Nah, ada sisi pahitnya dari kolonialisme ya kalau kita mengingat itu. Jadi ada yang namanya kehendak karsa, niat untuk apa? Ada niat baik, ada niat buruk ya. Kalau kita ngomongin kolonialisme, enough lah, itu udah masa lalu. Yang kita sama yang kita pikirkan adalah bagaimana nih kita memajukan rempah untuk saat ini gitu. Poin yang kedua itu adalah, nah ini era kejayaan dari kerajaan-kerajaan zaman dulu, dimana kalau Ternate Tidore itu pelabuhannya kaya banget, kaya raya orang yang tinggal di pesisir gitu ya, para bandar-bandar rempah gitu ya, jualan pala, kemudian kalau cengkeh ya, kalau orang Banda itu bahkan para petani-petaninya itu kalau udah punya tanah berhektar-hektar isinya pala, udah pasti bukan cuma bangsawan lagi, berarti sudah sangat dihargai di sana gitu, di daerahnya. Boleh selanjutnya? Oh ya, ini kita juga membicarakan rempah dari masa lalu, di zaman dahulu ya. Aku tuh ingin mengutip satu tulisan dari Mas Doni Ahmadi di sebuah jurnal dari Jalur Rempah RI ya, dari Kemendikbud, yang mengatakan bahwa ya memang itu adalah fakta, bahwa fakta pahit tentang rempah yang harus kita ketahui gitu ya. Tetapi memang di sisi lain kita juga harus menyadari gitu bahwa ini kita negara yang pernah kaya akan rempahnya, apakah kita juga bakal kaya juga dengan rempah-rempah itu? Karena memang rempah untuk saat ini adalah komoditi ekspor Indonesia yang sangat menjanjikan. Gitu. Kalau mungkin dari orang-orang yang berkepentingan di bidang ekspor impor itu sangat tahu sekali ya bahwa ada juga rempah yang diimpor ya. Ini kalau saya sebagai penjual jamu ya, saya pernah beli yang namanya bunga lawang itu impor karena saya nggak tahu diimpor dari mana. Impornya adalah dari Cina. Jangan berpikir bahwa di sana nggak ada rempah. Kalau bunga peka atau bunga lawang itu sudah jadi bahan baku makanan. Jadi salah satu best five-nya rempah Cina gitu ya, namanya bajo atau karena ada 8 tanduknya gitu ya, itu
mereka bahkan bisa ngimpor ke Indonesia dan bentuknya ampun cantik banget, bagus banget gitu, utuh gitu. Sementara kalau saya beli rempah dari pengepul gitu atau dari petani di atau dari pedagang di pasar, itu bentuknya wow, berantakan gitu. Kayak gitu. Nah, ada yang pletek-pletek atau mungkin nggak disortir dan lain sebagainya. Nah, itu memang PR besar juga gitu kalau bagi mungkin pelaku bisnis rempah yang atau mungkin komunitas petani ya, gimana cara membranding rempah itu memang tugas kita bersama sebenarnya, nggak cuma petaninya aja, tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi. Nah, Rempah Karsa itu juga sangat konsen dengan hal kayak gitu. Jadi ini bagian dari visi misi dari kami. Kami juga kepengen dekat dengan para petani. Kami juga ingin meningkatkan kualitas dari produk-produk petani supaya kita nggak perlu impor. Gitu. Tapi memang kita nggak ngambil impor. Sejak sekali kita dapat produk impor dan tahu bahwa itu produk impor, nggak akan beli gitu. Bukannya benci produk asing ya, bukan. Tapi karena kita punya banyak gitu loh. Kenapa nggak beli dari sekitar aja gitu. Bukan anti produk asing ya. Oke. Nah, Sobat Kagama semua mungkin saya agak berbusa-busa di sini. Ya, saatnya rempah naik daun, saatnya jamu juga naik daun. Apalagi ini bukan cuma soal di masa pandemi, mungkin ini awal tahun ini mungkin di penghujung pandemi ya, semoga aja, karena mungkin di pertengahan tahun kita sudah mulai vaksin 1-2 udah selesai, mungkin kita juga udah mulai beraktivitas seperti sedia kala. Itu bukan berarti kita berhenti untuk mencintai jamu atau rempah. Nah, misalkan ada yang ingin aku tetap pengen melirik usaha jamu gitu. Ayo gitu, ayo siapa saja boleh untuk membuat jamu atau membuat brand jamu. Pertama itu adalah harus percaya diri, seperti saya bilang, percaya diri itu mahal banget harganya gitu ya. Harus dari diri, kita nggak bisa beli dari luar ya. Kita harus tahu ilmu. Nah, ilmu itu by practical, by experience, atau kita belajar dari orang di sekitar. Kemudian kita dari modal yang kecil. Kenapa jamu itu modal kecil? Saya memulai dengan modal 200.000 gitu ya. Tapi kami pernah memiliki pegawai sampai 7 orang gitu. Itu pas di awal kemarin. Sekarang memang pegawai kita sekarang ada 5, kemarin sempat 7. Itu dari modal 200.000, 200 sampai 300.000 ya. Kalau saya kadang ini ya agak resep-resep rahasia dari keluarga ya. Kalau kamu mau jualan untungnya banyak dan prospeknya bagus, itu jualan 2 hal gitu. Itu yang ngomong adalah ibu saya sama almarhum eyang saya yang kebetulan orang Surabaya ya. Beliau ngomong bahwa pertama itu jualan yang mengandung aci gitu. Yang tepung gitu, yang ada tepungnya itu untungnya banyak. Yang kedua mengandung air. Jamu gitu ya, jamu boba, es teh. Itu mungkin karena itu untungnya banyak gitu. Bukan berarti kita orientasinya pada keuntungan, bukan begitu, tetapi memang ya bagi siapa aja yang ingin memulai bisnis, saya pikir bisnis ini sangat memiliki prospek yang bagus. Kemudian ini ada poin keempat, kita harus bervisi besar ya, kita konsisten, jangan awalnya wow menggebu-gebu gitu ya, memiliki gairah gitu ya untuk aku harus bikin jamu, aku harus menyaingi. Kalau teman saya suka kadang bercanda, wah ini calon kompetitornya sudah muncul, gue cuma bilang amin, saya cuma bilang gitu aja ya. Kadang bercanda sama teman gitu. Terus sebenarnya saya juga nggak berniat untuk bertahan 3 tahun dulu. Setidaknya saya nggak berniat untuk jualan yang dalam masa yang lama, karena basic saya itu sebenarnya kuliner yang makanan pesanan catering. Nah, saya tuh jualan tumpeng gitu, gudeg gitu, dari sini saya bawa kemana-mana, kemudian dipesan sama teman-teman gitu. Jamu pun ini dulu bagian dari catering kami gitu. Sampai akhirnya terpisah, putus, akhirnya ya udah jamunya aja, yang lainnya enggak gitu, kayak gitu. Nah, kita harus konsisten, kita harus punya visi besar, jangan berhenti di awal dengan 1 konsep, 2 konsep. Kita harus belajar kita harus jadi beratnya jadi menyerap lah
lingkungan di sekitar kita. Nah, kita nggak berhenti belajar. Nah, salah satunya kalau saya berjejaring, mungkin nih saya juga bakal seneng banget ya seumpama dapat kontaknya. Sering ngobrol juga sama Pak Budiman gitu kan, selaku ketua Komnas dari Saintifikasi Jamu. Banyak juga kawan-kawan saya yang mungkin herbalis juga dokter pengembang obat, itu kita ajak ngobrol gitu. Kita ngajak ngobrol mereka, kita belajar banyak dari mereka. Akhirnya kita dapat oh jadi kalau jamu ini, kalau empon-empon ini campur empon-empon ini meningkatkan khasiatnya atau dan lain sebagainya. Sorry, ini baterainya udah mau habis. Tolong. Oke, boleh next. Nah, ini standar dari rempah karsa, seperti yang di depan tadi menggunakan panci yang aman ya, panci stainless ya. Terus kemudian, nah diprioritaskan, bukan 100% ya, tapi memang diprioritaskan bahan dari komunitas petani. Kemudian kalau tisane misalkan tisane biasa sebenarnya dijemur ya, tapi penjemuran yang baik itu bagaimana? Itu juga ada standarnya. Misalkan standarnya itu satu, nggak berdebu gitu, dan ditutup atau di tempat yang ibaratnya ada tertutup tapi ada angin-anginnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak boleh yang langsung terkena sinar kalau dibuat tisane gitu. Dan kemudian ini konsep dari rempah karsa, kami nggak bikin jamu, bikin kapok, nggak. Ini ada produk kami, salah satunya ini adalah yang dipegang gini itu adalah produk kolaborasi kami dengan sebuah cuka apel, The Health Supplies. Itu cuka apel vinegar, kita bikin dicampur dengan bawang putih, jahe merah, licorice, kunyit dan lain sebagainya. Kita bikin jamu one shot imun. Bayangin kalau orang pengen travel minum jamu pakai bubuk-bubukan malas, pakai yang sirup juga malas karena gede segini, yaudah yang segini. Dan itu emang sekali teguk ya sebagai upaya preventif supaya badan sehat ketika kita dalam perjalanan jauh atau kita lagi masuk angin dan kita bingung mau minum apa gitu ya supaya cepat sembuh gitu. Nah, kita juga harus selalu berimprovisasi, berinovasi juga gitu. Seperti salah satu produk kami itu yang dulunya jamu segar, itu sekarang kita punya yang namanya natural sirup rempah gitu ya. Natural sirup rempah mungkin kenapa dibikin sirup gitu ya, supaya awet gitu aja kita, supaya awet. Walaupun memang soal kadar gula kita juga menggunakan gula-gula yang aman ya, bukan gula rafinasi gitu. Dan kita juga lebih karena dia konsentrat, jadi lebih banyak bahannya, nggak seperti misalkan sama-sama satu botol segini, otomatis dia harus lebih kental, dia bisa diseduh sampai 6-8 kali gitu. Kalau misalkan jamu segar kan sekali minum harus habis kita. Boleh next lagi, Mas Operator. Baik, nah ini ada produk-produk kami yang baru. Dulu kita kan namanya jamu puji, terus wadahnya juga ada apa, nggak terlalu menarik gitu ya. Benar-benar yang namanya bikin produk itu stiker asal bikin tempel gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pelaku bisnis juga yang melakukan seperti itu, nggak apa-apa, semua itu by proses gitu ya. Selama kita tuh ada progresnya dari hari ke hari gitu ya. Ada natural sirup, kemudian ada lulur juga, itu lulur 100% ingredientnya adalah alam. Kita pokoknya konsep kita seperti itu, alami dan beretika dalam arti sebisa mungkin kita menggunakan bahan-bahan yang bisa digunakan lagi atau go green ya. Kita juga ada sabun rempahnya itu ada lemongrass, ada jahe, ada golden milk, terus kita ada juga yang bawah itu ada bunga-bunganya, itu ada bath salt. Kalau bath salt itu memang ada dua konsep, jadi floral dan ada yang herbal. Ada orang nggak suka yang herbal gitu, ada jahenya dan kunyitnya dia nggak maunya yang floral. Kita ada dua konsep ya, herbal sama floral. Floral pun kita ada dua varian gitu, yang herbal juga ada dua varian. Terus kita juga ada kunyit bubuknya ada yang bubuk granulasi, ada yang bubuk yang fine juga. Nah, jadi itu sekilas dari produk-produk rempah karsa yang mungkin ya setiap orang ada juga produk kami yang no sugar juga ya, itu kita kasih, itu kayak sister brand kita namanya Ketovedic ya, tadi ada
itu nggak pakai gula, tapi kita mengedepankan rasa yang nyaman untuk para penikmat jamu tapi keto, atau mungkin dia menderita diabetes dan menghindari gula. Bagaimana ya cara untuk untuk kita mengkonsumsi jamu dengan bahagia? Bahagia itu bukan bahagia itu cuma sesuatu yang bersifat materi aja ya. Kita membuat support system yang baik gitu ya. Kayak gini nih kita ketemu. Mungkin saya yakin di antara para pemirsa banyak yang lebih expert dari saya, atau mungkin bisnisnya lebih besar dari saya gitu ya. Kita boleh sharing-sharing, kita bisa saling berjejaring, mungkin bisa berkolaborasi juga gitu. Karena mentalitas bisnis itu memang mentalitas yang harus kita terbuka dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, berbisnis untuk berjejaring, kita juga memikirkan tentang komunitas-komunitas yang mungkin bisa kita bantu. Kalau Rempah Karsa ini campaign yang next, kita sebelumnya sudah ada beberapa campaign. Ini campaign yang next kita lagi ngomongin tentang women empowerment ya, sesuai dengan visi misi Rempah Karsa juga. Kita ada yang namanya pengungsian di Jakarta itu, jadi saya harus cerita juga ya, di Jakarta tuh kalau kita ke Bogor ya teman-teman atau sahabat Kagama, terus kita lihat orang maaf banget hidung mancung atau orang yang Arab gitu ya, dan Timur Tengah gitu ya, itu nggak selalu mereka tuh berduit gitu. Mereka banyak juga di antara mereka tuh juga adalah pengungsi gitu. Jakarta dan Bogor itu ada beberapa pos-pos atau beberapa tempat orang-orang yang benar-benar itu mereka tuh pengungsi yang tidak bisa bekerja dan mau nggak mau mereka menggelandang. Nah, beberapa proyek kita ini sampai bulan April ke depan kita ada kerjasama juga sama namanya Revitera Shop. Itu dia women empowerment tapi para pengungsi perempuan, karena mereka nggak bisa bekerja di sektor formal seperti kita, bisa ngelamar kerjaan, punya KTP, mereka hanya bisa di sektor informal. Jadi beberapa keuntungan kami selama beberapa bulan akan diberikan kepada komunitas ini supaya komunitas ini mendapatkan modal untuk membuat produk-produknya gitu. Mereka tuh bikin anting-anting gitu, kayak bikin karpet, bikin cantelan masker gitu, lain sebagainya, dan sangat kaya banget gitu loh keragaman kreativitas perempuan gitu, walaupun mereka bukan orang Indonesia gitu, tapi mereka memang humanitas itu kan tidak terbatas, bukan hanya orang Indonesia. Nah, kita juga promote local wisdom. Kalau saya balik ke dari awal tuh yang bagian hijau ya, di promote local wisdom. Nah, kita juga mempromosikan yang namanya kearifan lokal ya, seperti misalkan kita juga kadang mengulik tentang beberapa tradisi jamu yang dulu itu bagaimana, walaupun jamu yang sekarang mungkin ada yang sama, ada yang enggak racikannya, itu kita juga sampaikan. Dan support food community salah satunya itu tadi saya. Nah, kayak misalkan nih teman-teman kalau sudah punya lingkungan yang bagus, bisnis yang udah lumayan bagus, teman-teman bisa berjejaring dengan komunitas-komunitas itu untuk saling support. Misalkan bikin campaign tentang produk baru gitu ya, itu bagus, dan nggak perlu bayar iklan mahal, mereka akan support kita jadi kayak win-win solution gitu ya, karena mereka juga punya anggota gitu ya, kita punya produknya, kita bikin acara bareng yuk, perkenalan produk gitu, seperti itu lah contohnya. Selain kita juga support mereka untuk komunitas-komunitas seperti ada juga nih komunitas lingkungan hidup yang mana nah ini ada bundling juga dari produk kami yang selama 4 bulan ke depan itu menyisihkan sekitar 10-25 ribu untuk menanam bakau di poli-poli gitu. Itu cuma satu contoh aja. Saya pikir itu ada banyak, misalkan dari kawan-kawan sudah bisnis sudah mulai stabil, saya pengen nih berdampak sosial, bukan cuma bisnis untuk bisnis aja tapi untuk sosial, ayo gitu. Karena saya yakin bahwa ini udah zamannya bisnis untuk masyarakat sekitar juga. Educate people itu juga kita kayak gini, saya bertemu dengan sobat Kagama, ngobrol kayak gini, ini juga saya mengedukasi, dan saya juga berharap juga bisa belajar dari kawan-kawan semua. Dan di medsos kami, di
Rempah Karsa setidaknya 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali kami selalu ada live IG juga, di mana itu akan kita ngobrol sama dokter atau ngobrol dengan expert, bahkan kita ngobrol dengan pelanggan. Bayangin kita ngobrol dengan pelanggan gitu yang udah 3 tahun bareng sama kita kayak gitu. Nah, ini ada jamu dan rempah di masa depan. Ini bukan cuma buat Rempah Karsa saja, saya pikir. Ini adalah harapan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terutama kita ya, yang di sini kayaknya semua pada pecinta jamu dan rempah ya. Kita pengen banget yang namanya jamu tuh ada di kafe. Udah banyak kalau di Jakarta ya. Di tempat-tempat lain juga saya pikir juga udah banyak. Tetapi mungkin kurang masif, kurang semasif teh dan boba atau kopi gitu loh. Kalau dalam impian saya tuh ketika jus itu kan alam ya, nggak biasa di kafe-kafe ya. Dulu tuh adanya cuma es teh atau soda atau minuman botolan. Lama-lama orang-orang bikin milkshake atau bikin jus atau bikin smoothie gitu di restorannya. Nah, saya juga berpikir bahwa saya berharap bahwa jamu itu juga mudah untuk ditemukan orang di kafe-kafe gitu ya. Kemudian ekspansi target market ini juga kita berharap bahwa yang namanya ada kemudahan dari masyarakat untuk mengakses untuk menemukan ya produk rempah atau produk jamu dimanapun. Kadang saya mikir nih, maaf nih agak ngomongin drakor, saya itu kan pecinta drakor. Sering kalau misalkan tokoh utamanya capek gitu ya, si cowoknya bawain nih, itu ginseng gitu, ginseng botolan kecil gitu diminum. Gitu. Saya bayangin kenapa nggak jamu temulawak shot gitu ya, ada di Indomaret atau di Alfamart gitu. Itu kayaknya wow banget gitu. Dan itu ada berbagai merek gitu, nggak cuma 1-2 merek, tapi bisa ya kayak gitulah, kayak rasa percaya diri dari sebuah bangsa itu perlu terhadap rempah-rempahnya masing-masing. Ginseng Korea, mereka percaya diri sekali. Indonesia itu ada banyak pilihan dan mudah, kita negara tropis, kita nggak terkendala sama cuaca, ya kan? Kenapa kita nggak bikin yang kayak gitu yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk-produk olahan rempah maupun jamu gitu. Ekspor. Nah, ekspor ini kita bersaing ternyata teman-teman sahabat Kagama. Kalau saya suka karena saya ini ya herbal entusias walaupun bukan herbal expertise ya. Saya sangat senang banget sama herbal jamu gitu ya atau rempah-rempah. Saya suka belajar atau baca-baca artikel atau apa gitu atau buku-buku gitu. Itu kadang juga ada laporan tentang ekspor gitu ya. Pesaing kita itu Sri Lanka, Vietnam itu wow, mereka tuh kalau ekspor juga membahayakan gitu. Indonesia semoga bisa bertahan gitu loh, bisa tetap merajai ekspor rempah gitu, terutama di Eropa Timur ya, juga di Amerika. Nah, soal scale up ini kalau pabrik jamu tuh bisa dihitung jari ya, walaupun banyak dan memang ini saya salut sekali, banyak sekali pabrik-pabrik jamu yang bisa menggaji sekian banyak karyawan ya, itu tapi alangkah baiknya juga kalau pabriknya ditambah gitu ya, dan itu pabrik salah satu dari kita gitu mungkin, atau banyak dari kawan-kawan juga bisa bikin pabrik gitu jamu gitu. Wow, itu bareng-bareng lah kita memiliki semangat untuk memperkaya khasanah rempah dan jamu kita. Oke, nah itu aja. Mungkin yang terakhir ya, sudah selesai. Ya, itu sedikit dari saya, Puji, founder dari Rempah Karsa. Seumpama ada kesalahan, baik disengaja maupun kepleset lidah saya atau gimana, mohon maaf ya, Sobat Kagama, mohon maaf seumpama ada beberapa dari penyampaian saya yang kurang berkenan. Baik, terima kasih.